Udah nikah belum nih sekarang? Belum. Belum? Wow. Apa nyawa? Sikat, Cak. Emang Koko umur berapa? Hah? Umur berapa? Ya di bawah 30 lah. Oh bisa. Apa bisa siapa? Pas. Koko tahu gak kenapa semut kecil? Kenapa? Yang besar itu harapanku ke kamu. Halo, welcome to Talkpod bersama saya Indra Jagel Surya Insomnia tripod YouTuber. Netball Baby Jeffrey. Demon and Friends. Yang gorila gitu ya? Iya. Umi tripod YouTuber. Ada Kita hari ini ada apa, Pak? Hah? Hari ini ngapain, Kak? Kita hari ini syuting. hari ini biasa kayak Pelajarannya apa lagi? seperti biasa di Talkpod Agami kita akan mengembangkan sesuatu hal-hal yang kita belum tahu, akan kita datangkan expertnya. Kemarin kita udah ngobrol sama Sex Education sama Dr. Boyke. Yeay. Nah, kali ini kita akan Seks lagi ya? Asik! Kokoh banget pulang. Seks lagi. Jadi hari ini bintang tamunya adalah. Itu nih! Ngapa sih lo? Ini Liatin saya aja, katanya. Itu demen. hari ini kita ngobrolin soal apa, Cak? Hari ini kita kedatangan pengacara ganteng. Oh. Dia terkenal di TikTok gitu. Oh gitu. Iya. Dan ini penting nih sama kita kan karena kita juga banyak ya apa ya bilangnya ya sekarang banyak ada yang namanya UITE dan kita bermain sosmed Ya. gitu, ada yang influencer. Nah, Ya. kita tuh mau tahu tuh batasan-batasannya kayak apa. Benar. Nih, di TikTok si pengacara ini memiliki 18 juta views sejak akhir Mei. Wow. Ini viral Nih, dia Ya ya. kita Viral. lihat dulu VT-nya, kita lihat VT-nya. Ada? Ini dia. Ada. Tutup pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok kalinga. Sampai sengku mata jago, mata jago, sampai sengku mata jago. Emang boleh? Apa sih lu pada? Kenapa sih? Emang boleh secakep itu? Iya, emang boleh secindo ini. Ah! Gini coba gini. Gini coba. Tuh kayak kordura di tangannya. Celananya kayak korduroy. Ini tamu kita, ini dia Koko Jose Wirianto. Kenapa nih? Aku Umi, biasa dipanggil sayang. Koko duduk kok. Oke, thank you. Ya. Saya mah di sini aja. Oh. Biar fokus. Ngapa lu di pinggir kayak sambal KFC lu? Pokoknya saya mau langsung nanya nih. Boleh. Kok temper gelas berapaan sekarang? Kita akan fokus ngobrolin soal banyak sekali yang soal UITE, pencemaran nama baik gitu-gitu kok. Oh, siap. Apalagi kan sekarang kita hidup di dunia sosial media Sosial yang media. luas banget ya. lagi Nih, rame. misalnya kita memvideo, misalnya ada cewek videoin aku, terus dia ngomong kayak, ih manis banget ya Allah gitu misalnya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong ada cewek kalau lu manis banget gitu. Ada video yang misalkan saya lagi makan. Terus ada soundnya gini. Ini dia monyet yang juga hilang gitu. Ada. Anak TikTok banget nih ya. Tapi itu boleh nggak? Itu termasuk kena Dituntut Kena nggak? tuntut nggak? Enggak lah, kalau misalkan nggak ditujukan langsung enggak. yang bisa orang terjerat undang-undang ITE itu apa? Nah, yang bisa terjerat undang-undang ITE itu kalau misalkan ada unsur menghina, merendahkan martabat, menghina, Nggak denger. apa menghina, terus menghina, merendahkan martabat. martabat, Terus ngapain fitnah, lagi? dan lain-lain. Itu bisa masuk undang-undang ITE. Oh gitu. Merendahkan martabat. Iya, merendahkan Menghina secara fisik. menyerang kehormatan juga bisa masuk Kayak tiga. gimana menyerang kehormatan? Menyerang kehormatan aja merendahkan orang lain. Kita kan nggak boleh merendahkan orang lain. Semua kan gitu ya? semua sama.
Manusia sama, begitu. Terus kemarin aku lihat rame di sosmed soal ada ibu-ibu yang divideoin sama cewek juga, tapi dia sambil senyum-senyum gitu ngevideoin, terus ibu itu marah. Itu tuh boleh nggak kita kasusin? Selama itu tidak ada unsur pencemaran nama baiknya, ya nggak bisa. Karena itu adalah sebuah kenyataan kan, gitu. Tapi kalau misalkan ada unsur mencemarkan nama baiknya bisa masuk pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Kita dituduh apa gitu? Ayat 3 maksud saya. Kalau misalnya review warung orang, terus Warung jelek orang. reviewnya. Review warung orang. Ya. Kalau review itu Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik ini kan ada peraturan lagi nih yang mengaturnya SKB Undang-Undang ITE. Kalau misalkan yang ditransmisikan adalah sebuah kenyataan, penilaian atau evaluasi, maka itu tidak termasuk pencemaran nama baik. Apalagi kalau review kayak gitu kan udah dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen pasal 4D itu bahwa hak konsumen ada salah satu yang didengarkan keluhannya. Begitu. Jadi itu, fine-fine aja. Gak apa-apa, maksudnya kan walaupun ya kita mendengarkan keluhannya, tapi kan jatuhnya sekarang ke-up di sosmed gitu, akhirnya jadi ininya jadi malu. jadi malu, nggak jadi sepi pelanggan. Iya, diperbaiki dia cara jualnya kayak gimana kayak gitu. Kalau ada yang suka nge-spill gitu, itu juga kena nggak dok? Ya sama kalau Spill dok sih. gimana? Nge-spill, dokter. Kok? Nge-spill ini loh kayak dia nggak suka sama orang, terus kan banyak yang komen, spill dong siapa orangnya, terus habis itu dikasih tahu sama dia, ini dia orangnya, itu kena nggak? Enggak, kalau misalkan nggak ada pencemaran nama baik, tidak ada unsur fitnah, tidak menyerang kehormatan, itu ya enggak. Itu kan kenyataan. Kenyataannya kayak gitu, tapi alangkah lebih baiknya yang ngomong lah kalau mau spill atau apa. Begitu. Koko, aku mau nanya. Kalau misalnya ngeliatin follow-followan, terus jatuh cinta sama Koko, kena pasal berapa? Mulai agresif lu ya. Aku nggak boleh kalah sama Kak Umi. Ya enggak ada pasal, boleh Nggak ada aja. pasal, boleh. Boleh. Berapa kosong berapa? Apa lu kosong berapa lu? Jangan mau dimintain nomor telepon sama dia. Sales mobil. MLM. Ntar di WhatsAppin red card apa anja. Iya. Tapi dok lagi. Dok lagi. Panggil dokter Boyka aja lah tadi gitu. Enggak kok gini, maksudnya ketika kita ada nih kasusnya pernah rame nih. Kita nge-spill orang, dia berbuat jahat sama kita. Tapi malah kita yang kena dituntut balik gara-gara mencemarkan nama baik dia. Doxing. Nah, di doxing. Akhirnya Doxing. apa yang harus kita lakukan untuk melakukan itu tuh? Nah. Kadang-kadang mencari kebenaran kan bisa lewat sosial media gitu. Itulah, jadi ada kemungkinan masuk pencemaran nama baik kan. Biar nggak masuk ke pencemaran nama baik, ya udah kalau misalkan ada dugaan tindak pidana laporkan ke polisi, nggak perlu di-up dulu ke sosial media. Nanti kalau misalkan memang dia terbukti bersalah di persidangan atau apa, baru silakan. Itu adalah sebuah fakta kan. Kalau itu kan hanya dugaan-dugaan. Berarti fakta-fakta yang mendukung yang kita punya itu bukti-buktinya gitu. Iya, bukan maksudnya misalkan sudah diputus bersalah oleh pengadilan baru dia bersalah. Kalau misalkan belum diputus pengadilan bersalah, ya itu belum bersalah. Itu kan baru dugaan. Makanya itu masuk pencemaran nama baik. Tapi kan ada yang ini kok fenomena bahwa viral dulu baru di iniin. Enggak juga sih, saya yakin banget penegak hukum di Indonesia sih bagus-bagus. Masuk terus kok. Iya. Iya nggak, maksudnya ada beberapa yang rame di Twitter soal begitu-begitu. Iya, tapi nggak kayak gitulah. Iya. Tapi aku mau tanya, kita kan sebagai di Content creator. entertainer, ya di content creator. Entertainment. Iya, iya itu. Container. Iya. Gunting kuku. Udah itu nanya. Jadi semuanya disebutin. Konter pulsa. Iya. Kan terus kan privasi kita kan terekspos ya. Terus sebenarnya sampai mana sih batas bisa ditoleransi, Ditolerir. Ya. penyebaran privasinya sama netizen. Iya. Sebagai entertainer. Iya. Sebagai entertainer itu kan adalah satu resiko ya. Pasti kan orang mau lebih tahu tentang kita. Tapi tetap hukum harus membatasi. Membatasinya apa sih? Data pribadi. Data pribadi itu harus dilindungi gitu. Data pribadi entertainer itu nggak mungkin bisa menyebar kalau tidak ada penyadapan kan. Ya. Penyadapannya aja masuk pasal 31 Undang-Undang ITE. Oh gitu? Belum nanti disebarkan masuk pasal 32 Undang-Undang ITE. Terus ada peraturan baru tentang perlindungan data pribadi dan lain-lain. Jadi banyak, tenang, data pribadi kalian tuh dilindungi. Penyadapan. Penyadapan. Iya, soalnya kan biasanya ya banyak yang kayak misalkan disadap tapi orangnya adanya di Surabaya, di mana gitu. Tapi kita HP kita
sama kita gitu. Oh, ini nih WA double. Hah? Oh itu mah di Oh. cloning sama Penyadapan termasuk undang-undang ITE. Pasal 31. Bisa masuk penjara. Bisa masuk penjara. Buat suami-suami yang WhatsApp-nya disadap sama istri. Itu memang iya. itu mah enggak kan kalau suami Jangan istri mah ya. nyadap kan gini. Nyadap kan bukan ngambil HP kan. Iya. Berarti dari dia punya suatu sistem yang bisa masuk ke sana tanpa dia menyentuh. Nah, itu. Tapi kalau misalkan mengecek HP istrinya, mengecek HP suaminya masuknya pasal 30. Pasal 30. Mengakses barang elektronik milik orang lain. Kamu mau nggak sadap HP Pasal- aku nggak apa-apa? Gak usah, jangan. Handphone lu isinya belanjaan makeup doang kali. Oh gitu. Berarti Iya. kalau misalkan nggak usah dibahas deh. Suami Nanti lagi nyerah tidur. sendiri ya? Suami lagi tidur. Terus tiba-tiba istri malam-malam ngambil, set, ngecek mutasi rekening. Pasal 30. Serang pasal 30 ya teman Pasal saya. 30 kan undang ITE. Jadi itu kan mengakses, nggak boleh. Jadi perangkat elektronik kita tuh dilindungi oleh hukum. Misalkan WhatsApp-nya Walaupun suami istri di ya. copy nih, ada barcode WhatsApp-nya, di copy masukin ke laptop, jadi WhatsApp-nya kelihatan semua. Iya, mentransmisikan. Masuk juga. Penyadapan. Penyadapan itu kan 2 pasal guys. privacy. Guys, lah, kita punya kekuatan di sini sekarang. Kita bergabung, Apa guys. sih? Ancam mereka. Kok, tapi mau nanya nih. Ya, boleh, Ini mau boleh, nanya. boleh. Koko skincare-nya apa ya? Di luar konteks. Bersih-bersih banget, Pak. Di luar Cakep konteks. banget ya, emang kok bisa gitu loh secakep ini gitu. Bersih banget Kayak, ya. aduh Kayak artis Korea. bening banget ini. Langsung pipinya 2. Iya. Oh, kok ada dibikin- keturunan? Luar negeri? Hah? Enggak. Nggak ada orang. Ah, ini keturunan nih. Keturunan apa? Tajam, keturunan tajam. Kok berarti Koko ini sekarang udah lawyer? Lawyer. Lawyer. Iya. S1-nya di mana? Di SH? Universitas Tarumanegara. Oh, Untar. Tahu anak Untar. Tahu, Untar. Nih, Kok, Oi, playboy nggak dulu? Hah? Playboy nggak dulu? playboy ya biasa aja lah. Udah nikah belum nih sekarang? Belum. Belum? Wow. Apa nyawa? Sikat, Cah. Emang Koko umur berapa? Hah? Umur berapa? Ya di bawah 30 lah. Oh, bisa. Apa bisa Pas. Koko tahu gak kenapa semut kecil? Kenapa? Yang besar tuh harapanku ke kamu. Sikat, Kok. Bawa ke ruang sidang, Kok. Iya. Jangan. Jangan. Ayo, belajar. Mau ambil rapot. Ayo belajar Belajar hukum. Belajar. Ya. Nah, bener nggak katanya belajar hukum tuh ngejelimet, memusingkan, harus pinter ngomong. Bener nggak sih? Enggak juga Ngapalin sih. pasal Enggak gitu. juga. Tapi ya memang kalau ngapalin pasal, mempelajari pasal ya harus dong. Apalagi jadi lawyer ya. Harus bisa punya persuasi yang bagus dan arguing tuh Iya, mesti kuat harus gitu. ada argumen yang benar. Kalau misalkan enggak, kita gimana mau menyerang atau mempertahankan orang gimana? Koko, kalau masalah sexual harassment gimana? Kayak as simple as catcalling. Catcalling benar. Nah, gitu. ini bagus nih. Ada undang-undang baru nomor 12 tahun 2022. Ya. Di sana di pasal 5 ada pelecehan non fisik. Jadi pelecehan itu bukan hanya fisik yang kita pegang. Lawan jenisnya kayak gitu, tapi non fisik pun udah bisa, termasuk catcalling. Catcalling itu bisa dipenjara 9 bulan loh. 9 bulan. Melihat penuh nafsu kayak gitu bisa masuk. Melihat penuh nafsu sih gimana sih? Gini. Nah, Ya kan lihat ayam nafsu makan. Nafsu makan. bercandaan seksual mengarah ke seksual bisa kan itu kan menyerang menurunkan harkat dan martabat lawan jenisnya. Kalau dia Itu nggak- termasuk pasal 5 Undang-Undang TPKS. Tapi Dok, kalau kan ini Dok mungkin- lagi. Dok lagi. Tuh kan, aku bilang apa? Parah dibilang anjing nih. Kok gini kok, maksudnya kadang, maksudnya itu kan cuman untuk, maksudnya kalau catcalling kan biasa rata-rata cewek ya. Kalau cowok yang dapat itu, kita boleh juga. Sama dong, nggak ada perbedaan gender untuk Oh berarti nggak undang-undang. boleh dong, dokter gitu. Gua pernah tuh lagi jalan. Ada yang Q. Ya gue ikut aja orang 50 ribuan. Kio itu beda. Itu beda. Kalau itu panggil saya dong, ikut saya. Bisa kena 9 bulan gara-gara Cuma catcalling, iya. Oh my Kan god. ada gerak tubuh mengarah ke seksual gitu. Kalau Merendahkan misalkan martabat. ngupload nih ya, ngupload boyband Korea atau siapa gitu yang cakep terus kayak captionnya nafsu gitu. Atau Rahim anget. rahim Ya, banget gitu. itu kan delik aduan. Kalau orang yang merasa direndahkan baru melapor. Kalau orang lain ya nggak bisa. Gimana kalau catcalling kita mau laporin? Kan nggak ada buktinya.
Apa? Kalau kita Ya nanti biar penegak hukum yang mencari buktinya. Yang penting lapor aja dulu. Jadi yang namanya melapor ke aparat penegak hukum tuh nggak perlu kita tahu pasal, nggak perlu kita bawa mengumpulkan bukti, membantu boleh, tapi sebenarnya beban pembuktian tuh biar nanti penegak hukum yang mencari. Berani melapor. Berani melapor. Gak cuma posting di sosial media. Benar. Berarti emang sebenarnya urutan misalkan kita mengalami ya apapun itu ya kejahatan, pelecehan dan segala Melapor macamnya. dulu yang penting. Melapornya gimana caranya kok? Yang lapor ke polisi. Ke polisi? Ke polisi langsung, saya mengalami ini. Jangan main apa-apa sosial media. Kan itu belum tentu bener atau enggak. Kalau Ya. misalkan yang diserang itu ternyata bisa membuktikan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta. Ya. Masuk pencemaran nama baik nantinya. Ya. Iya gitu. Banyak Seksual harassment itu sekarang ya, pasal-pasal ringan tapi berat itu pasal 5 tadi ya kan. Pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi juga bisa masuk penjara. Pemaksaan? 5 sampai 9 tahun. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Gini nih, misalkan lu pacaran sama cewek, Ya. Lu pakai KB aja dong, ya kan? Biarin apa? Biar nggak hamil. Nggak hamil, nggak boleh kalau dia nggak mau. Kalau itu ke cewek. Kalau Ya, cowok enggak. yang dipaksa. Ya sama. Jangan. Ayo. Ayo. Iya. Nah terus kalau misalkan Itu ada pasalnya juga? Ada pasal 8 Undang-Undang TPKS, bisa dipenjara 5 sampai 9 tahun. Nah terus ada lagi nih, misalkan laki-laki dan perempuan tidak menikah, hamil. Tidak menikah hamil. Iya, misalkan perempuannya memaksa si laki-lakinya, tanggung jawab dong, kamu harus nikahin aku, dia maksa untuk nikahin. Perempuannya bisa masuk penjara 9 tahun. Oh gitu. Pasal 10 Kan Undang-Undang tapi TPKS. dihamilin. Iya, tapi kan nggak Nggak ada boleh peraturan, paksaan. nggak boleh Kan maksa DCDD. dia. Kalau hamil kan bukan salah satu orang aja, dua-duanya. Tidak mungkin ada kejadian itu kalau nggak ada Ya dua-duanya. berarti yang dirugiin perempuan dong. Iya, perempuannya merugikan dirinya sendiri. Kenapa dia mau? Benar. Eh, Benar. kalau bener kan? dipaksa gitu. Iya benar. Ya, Benar. oke. Tadi apa kamu bilang? Makanya jangan mau dicolok katanya. Apa? Dicolok. Ih, jangan mau dicolok. Lah kalau dia ini karyawan Bu Mame mau ngecolok. Itu kan colok hidung. Oh berarti emang kitanya harus Menjaga diri. menjaga diri dan Iya. membiasakan lapor ke polisi. Karena sekarang kan orang apa-apa. stigmanya kan nanti ribet, nanti Oh apa. nggak ada. Nggak ada. Pas lapor polisi itu gratis dan pasti ditangani. Karena sudah tugasnya polisi itu mengayomi dan melayani masyarakat. Masuk. Nih, ada nih yang ringan. Apa? Udah menikah kan? Udah. Surya. Ya. Nah, kalau misalkan istri nggak mau berhubungan seks dengan suaminya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa dipenjara 12 tahun. Sesuai pasal 46 Undang-Undang pasti KDRT. maksa-maksa ya. Catat. Pasti ya, ayo enggak gitu kan. 12 tahun. Kalau memaksa istri walaupun dia Kalau istri nggak ya. mau, 12 tahun. Nggak boleh. Jadi kalau istri Kan, nggak mood, ayo. yang dilakukan adalah Ayo, apa? Nyeneng-nyenengin dia dong. Iya, benar. Kasih uang belanja dan sebagainya. Benar. Kayak gitu baru. Oh ya 12 tahun. Tanya kasus Nah. apa? Kasus apa bang? Bacok orang. Wah berapa tahun bang? Saya 6 tahun. Masnya kasus apa? 12 tahun bang. Ah, kasus apa? Maksa kisi. Maksa istri saya gini. Oh, Istri saya nggak mau pas gini. Saya paksa gini. Aduh. Terus nanti, tapi istri menolak itu jangan dijadikan alasan untuk para suami untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan ya. Kalau ada hubungan jadinya seks di luar selingkuh. pernikahan jadinya kan zina, 284 KUHP. Jajannya. Zina juga kena pasal. Zina kena pasal, memaksa kena pasal. Jadi gimana yang bagus ya kan? Ya baik-baikin istri kalian lah. Jangan sampai istri kalian itu menderita kekerasan psikis juga tuh bahaya. yang kayak digrebek-grebek itu. Grebek. Yang digrebek-grebek itu. Kan misalnya dia suaminya memergoki istrinya selingkuh dengan cowok lain. Cowok itu bisa kena. Suaminya suaminya memergoki Istrinya dengan cowok lain. Oh, oke. Terus? Menggerebek kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh, ya kan? Tapi dibolehkan kalau misalkan dilakukan oleh pihak yang berwajib. Jadi dilaporkan ke pihak berwajib yang Gerebek. iya yang melakukan itu. Jadi jangan ada tindakan sewenang-wenang kita Nah, mau apa-apa sendiri. Kalau misalnya istri kita atau suami kita, Tetap aja. tetap aja. Nanti ada banyak pasal-pasal. Sumpah nggak sampai masuk. Ada tahu ada. Lihat. Nggak sampai masuk. Belum masuk. Belum. Masih libur belum beres. Iya, belum. Aku mau nanya, kalau masih pacaran dipaksa kena juga gak? Ya kena dong, semua pemaksaan itu ada pidananya pasti. Orang kan tadi saya udah jelasin, nggak disentuh aja bisa masuk pidana, apalagi disentuh. Tapi kalau dipaksa buat suka sama dokter, sama Enggak, mesti dan Pak, saya pulang dulu mau
periksa orang. Nah, sekarang yang lagi tren ini kok Apa tuh? masalah pacaran atau ya KDRT lah kalau dalam rumah tangga. Ya. Abusive. Bener. Itu ada pasalnya juga kan? Iya, udah. Bisa sangat dipenjarakan orang. Sangat dipenjarakan, itu mau udah nggak perlu diperdebatkan lagi pokoknya. Kalau misalkan udah melakukan kekerasan yang tadi, memaksa hubungan seks aja bisa dipenjara. Kalau abusifnya dengan verbal, Semua. Oh, kalau secara verbal dalam rumah tangga ya, bukan untuk pacaran ya, beda ya. Jadi ada undang-undangnya sendiri, undang-undang PKDRT, itu nggak boleh ada kekerasan psikis dalam rumah tangga. Misalkan suami istri, istrinya tuh merasa jadi takut, hilang percaya diri. Tadi seperti video yang saya tayangkan di TikTok itu bisa masuk kekerasan psikis, bisa penjara 3 tahun. Kalau BDSM, itu tadi harus Dari mana yang ditanyainnya ilmunya? sama dokter Boyke, bukan Ame yang ini. BDSM nggak masuk. BDSM BDSM suka sama suka. Iya, itu mah. Apa karena dia banyak main di sini? Jangan salahin gua. Jangan salahin Kalau kita dia ya. ngaco bukan salah gua, emang dia yang Iya nih. goblok. Mana-mana sih nih, heran ini. Oke, balik lagi masalah tadi buat pacaran nih, banyak ternyata kasus pacar abusive, bukan hanya cowok ke cewek tapi cewek ke tahu. cowok itu banyak ternyata di luar sana. Banyak. Dan mereka terlalu takut untuk lapor, Ya, terlalu takut untuk pisah. Nah, nanti dulu nih, gini. Kalau misalkan melapor nih ya, melapor ke polisi, kan orang takutnya, wah nanti kurang bukti atau gimana? Saya kasih tips nih. Kalau misalkan ada kekerasan di dalam rumah, kan nggak ada saksi, nggak ada siapa. Ya. Kalian teriak sekeras-kerasnya keluar. Nanti saat keluar itu kan ada orang yang bantu tuh, ada orang tetangga yang bantu. Kenapa? Itu jadi saksi. Bisa jadi saksi. Setelah itu dilanjutkan lagi masuk ke rumah sakit, visum. Udah, jadi cukup bukti. Jangan takut untuk melapor pokoknya. Nah, satu lagi yang penting. Kalau sudah melapor, jangan rujuk. Buat apa rujuk sama orang yang kasar? Iya. Bener nggak? Iya. Nanti kalau misalkan rujuk sama orang kasar itu dalam satu rumah lagi terus melakukan kekerasan yang lebih keras daripada kemarin gimana? Bisa bahaya ya. Itu nggak bisa ngelapor lagi kalau Bukan nggak bisa ngelapor lagi, tapi kalau misalkan dai duluan gimana? Iya. Misalkan Aku lewat yakin duluan. dia bisa berubah. Betul. Aku yakin dia nanti akan berubah. Aduh. tapi kadang yang toksik susah lepas. Kenapa itu? Gak tahu orang-orang gitu biasanya. karena kecandu aja kayak toxic Iya. gitu tuh candu buat Ya udah anak-anak kalau Gen misalkan Z. memang candu, kalau terjadi sesuatu tanggung Iya. sendiri resiko. Betul. Iya, Udah iya, dipukulin, masih balikan. Udah dipukulin, masih mau balikan lagi, dipukulin lagi, balikan lagi sampai beberapa kali. Itu dalam bahasa hukum dan bahasa medisnya kalau nggak Apa? salah. Tolol. Koko Joseph, terima kasih banyak. Terima kasih Koko Joseph. Kita jadi lebih banyak tahu soal hukum dan kita juga hidup di sosial media Iya. ya. Jadi lebih berhati-hati. Berani lapor. Ya, berani Berani lapor. lapor. Pokoknya terima kasih, sampai ketemu lagi. Dokot, bye.